أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا ناعمين وحمدا شاكرين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Sadaqallahul azim. Yang kita muliakan Bapak Pengurus Masjid Besar Al-Muttaqin Muara Lembu, Kecamatan Singingi, Kabupaten Taluk Kuantan Singingi ya. Ibu kotanya Taluk Kuantan. Yang kita hormati Bapak mantan Wakil Bupati yang sekarang menjadi pengurus masjid di kampung beliau beserta seluruh jajaran. Kemudian tokoh-tokoh masyarakat yang terdiri dari alim ulama, tuanku, khatib dan qadi, imam dan bilal, dan seluruh nenek mama, urek tunggang, pucuk nan boleh di nagari, dahan rampak, daun narimbun jepusako, putiak labe, buah nan masak, makanan anak kemanakan, kapai tampai batanyo, kapulang tampai babarito. Nan kami muliakan dan kami hormati Bundo Kanduang, yang tadi secara ringkas oleh Bapak Zulkifli sudah diuraikan kepada saya. Di masa kerajaan ada Tuan Qadi di Padang Gantiang sebagai utusan dari Bundo Kanduang yang menjadi raja di Singingi ini. Dan kata beliau, di atas ini itulah yang disebut logas. Orang Sumatera Barat menyebut loge. Iloge no seden. Jadi kata orang tua saya, berapa banyaknya kuli-kuli yang dibawa oleh pemerintah Belanda, kontoroyong rodi ke logas, tu ndak do nambah balik pulang. Antah siko babini, antah siko mati, nanjaleh ndak do balik pulang. Ya kan? Nah, jadi kaum muslimin sebenarnya Minangkabau ini sangat luas. Kalau disaruikan ke Sinan sampai ke Sipisa, Pisau Anyui,
pucuk Jambi 9 lurah, taruh ke Tanjung Samalidu, taruh ke Ombak nan Badabu, durian di Takuk Rajo, sampai Karantau jo Pasisir, Sikilang jo Aye Bangi. Maka semua kita ini adalah bersaudara, di mana malu ndak boleh diagih, suku ndak boleh dianjak. Maka kita ini semuanya adalah masyarakat yang agamis, mempunyai adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Walaupun dengan teknologi modern itu sudah banyak bergeser, namun demikian tugas kita kembali melestarikan. Karena apa? Jepang baraka majunya Pak, tatapnya pakai kimono, tatapnya basimpuh mengenangahan air. Orang awak baca lihat tadi menyonggang saja. Itu bapak-bapak itu. Jepang itu bersimpuh dia. Pakaiannya pakaian kimono. Kalau menurut Islam nyo pakai sedek padusi Jepang tu jilbab Pak. Itulah tertutup auratnya saudara. Karena kimono itu bukan kain tipis, 3 lapis dan tebal. Nah, jadi awak bapak-bapak, ibu-ibu banyak meniru budaya barat, lagu barat, bahasa barat, nyanyi barat, kebudayaan barat, bergaul sama orang barat, ya kan? Malagu barat, orang nak mendengar ndak mengerti, orang nak melaguan ndak tahu, ya kan? Itu yang banyak ditiru oleh masyarakat kita. Padahal di dalam hidup ini bapak-bapak dan ibu-ibu para jamaah, orang itu seharusnya bangga dengan apa yang ada di dalam budayanya. Nah, kalau budaya kita bapak-bapak kaum muslimin di Sumatera ini yang mayoritas kita beragama Islam, para jemaah yang terhormat, kita tidak kekurangan apapun kalau kita lestarikan. Tidak perlu meniru nan buruk dari orang. Kok nan elok tidak ada. Kalau dahulu galamai berbungkus je kelupak batuang, kini je bungkus di plastik. Itu maju. Ya kan? Kalau dahulu orang berselendang, kinilah bajilbab dalam rancak. Kalau dahulu orang barok mini babaju you can see, kinilah babaju kurung. Itu rancak. Itu ada kemajuan namanya. Mangkana yaumuhu khairam min amsihi, kata Nabi. Siapa yang dalam kehidupannya beragama, berbudaya, melestarikan adat lebih baik dari masa hari-hari yang berlalu, fahuwa rabihun, itu orang menang. Wa man kana yaumuhu mithla min amsihi, kalau hari sekarangnya di dalam beragama, beradat dan berbudaya sama dengan hari kemarin, fahuwa khasirun, itu orang rugi. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, ada enggak kita yang mau rugi dalam hidup? Tidak ada Pak. Orang semuanya ingin beruntung Pak. Kalau orang menggalih Pak, tanyalah ke orang menggalih, kok dapat untungnya lipik takulai? Iya kan? 75%, 80% hendaknya untungnya. Kalau orang namuh membali lagi boleh tu boleh. Nan tak boleh tu riba. Manggalih barakali lipik untungnya amuh orang membali. Serupa orang Arab membali kayu gaharu ka tapak tuan, ya kan? Ka namanya jalan Barwik tu banyak kayu gaharu sana. Banyak orang Arab pergi beli ke sana. Mereka mendapatkan untung 3 kali lipat. Nan namanya jual beli, barasa labonyo boleh, asal lain tak berduto. Nah, kadang-kadang orang mengalih, kau Pak pindah di Teluk Kuantan, kau di basuh di tempat embo, nyolah balabonyo kecil nyolun sampai pokok lain.
Ni alun sampai pokok le dah. Apa dolah balabo mah? Atu baru to namanya karate dia melekat nanti dalam kubur. Ini bapak-bapak ini. Jadi asalkan akadnya jelas, kita rela menjual, orang mau membeli, walaupun untungnya 3 kali lipat, tidak apa-apa, Pak. Yang tidak boleh itu praktek riba, walaupun itu 0,5%. Apa banyak piti pinjam dia orang 10 juta, bayar 10 juta 100.000 ya, akan seketik tanya. Tapi itu riba, tidak boleh. Kaum muslimin para jemaah yang terhormat, wa man kana yaumuhu syarram min amsihi, siapa yang hari sekarangnya beragama lebih jelek dari hari kemarin, fahuwa halikun, orang itu orang celaka. Ajalah kita jadi orang celaka, janganlah kita jadi orang rugi, jadilah kita orang yang beruntung. Maka dalam hidup beragama kita harus semakin maju dari hari yang berlalu. Ya kan? Kalau sama je ke Patang, saya sama je orang senam, Pak. Ambo dulu masuk kerja rajin senam perpid. Ya kan? 1, 2, 3, 4 lah basah baju ko dek paluat sadonyo langkah sinan ze. Nah doan surannya. Ya kan? Jangan seperti itu kita beragama. Jalan di tempat, angok sasak palua keluar, awak sinan ke sinan ze. Itu tidak ada kemajuan. Jadi kita majukan Islam ini, taat kita beribadah. Namun kita akan tetap dapat musibah. Jadi ambo nyuagiah bahan tadi di Pak Wakil Bupati, mantan Wakil Bupati ko, Ustaz, sawit dari 2.500 jadi 1.000, iya tuh. Kemudian pupuk dari 5.000 menjadi 12.500. Makanya kami nan bakabun nan batani pai yampuk pulang aban tabayi bali godok tinggal bali katan dietong galeh balabo kironyo pokok nan tamakan. Kejadian yang seperti itu musibah, Pak. Tu mangku ambo bacakan ayatnya tadi surah Al-Baqarah ayat 153 sampai 157. Apa arti ayat itu? Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, kamu akan diuji oleh Allah dengan rasa takut atau khawatir. Mbak aku cie anak kuliah di kedokteran di luar negeri, cie di SMA swasta, kemudian uang sekolahnya gadang, nan cie lagi di SMP, nang gadang sekali lah balaki tapi lakinya ndak mencari. Si tumbuk di batu sangka pitalah je bungo tanjuang, ine ditumbuk kuku tangga cincin sudah jari laku doang. Bagaimana mengatasi ini? Itu yang saya katakan cobaan. Iya kan? Kalaulah kita hidup di dunia ini seperti orang berjalan di tanah datar, bertaburkan kembang kiri kanan, itu sadonya orang pandai. Lama lenggang jalan nandata, lama jalan rarak di hari paneh. Tapi kalau jalan balubang, jalan becek, iya kan? Kaum muslimin itu cobaan. Maka dalam hidup ini kita akan dicoba terus. Lebih-lebih kami orang pensiun kau, Pak. Kutiko karajo ada dinas keluar daerah. Kutiko karajo banyak tunjangan. Tunjangan per tahun. Tunjangan kutiko kita cuti dapat jupiti, ya kan? Hari raya dapat piti. Sadonya lah pensiun nilang. Nah dolah, tunggu banyak orang pensiun go badan kurui sarawa lapang tua sakit-sakit mati le. Itu dia. Kalau itu dipikirkan terus. Saya sebagai orang pensiun, bapak-bapak dan ibu-ibu tidak terlalu panjang pikir itu. Kemudian saya ditakdirkan oleh Allah berinteraksi dengan jamaah, Pak. Sehingga hilangnya rusuh, Pak. Anan paling rusuh Ustaz gini, bini yang bola mati. Lai dapat pantun orang kematian bini.
Lai dari Bayang Katalau, Balimbiang Kampuang Rambatan, Kampuang Perak tanahnya tinggi, Badabu ombak di Muaro, riak memacah katapian, Taman Nuang badan jago lalu, dicaliak suuk jo kida, dipandang kiri jo kanan, kawan sakasu nan lahpai, jatuh badarai ayamato, ka Allah sajo bakadukan. Kadiganti umur lah 70 lagi roh lah masih ini ibu-ibu dan bapak-bapak ya. Bagaimana lagi? Jadi siapapun dalam hidup ini akan dicoba. Orang mengalih dicoba. Semasa corona pak, itu banyak rumah makan yang betutui lebih-lebih ke kampus pak. Kampus Hunan itu kan kampus terbesar di Asia Tenggara. Ndak tanggung banyaknya rumah kos, ndak tanggung banyaknya orang mengalih makanan. 2 tahun lebih itu ndak ada pak. Samo jo nagari dia lahan garodo. Ya kan? Anak sekolah stop, ndak terjual galih orang. Rumah kos kosong, jin senang mau nyilek. Ndak ada apa-apa. Itulah cobaan. Jadi bukan di Singingi ini saja, dimanapun. Di Kampung Ambo di Basoto apa di Pianggang. Lado dimakan nule, ubi diambil tikui, jaguang dimakan karo, bini dilarian orang, macam-macam musim. Ketujuh bini awak di orang tu balai, anyo larian bini ko muhlo cari segantinya lai. Jadi pikirnya bini lari tu, sakit kepala awak dia. Ya kan? Ini bapak-bapak itu. Jadi kalau kita sabar menerima musibah dari Allah itu, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Ambo sabuilah cik-cik lo. Tadi khauf, rasa cemas. Kemudian ju' rasa lapar. Jamaah Masjid Besar Al-Muttaqin dan masjid yang ada masjid tetangga di sini yang hadir di dalam masjid ini ada ndak nantak makan setiap hari kan? Tidak ada pak. Malah ambo sawanta ko minum tetalu aren. Sabalun tu makan kue zarabila. Tandonya orang sekolah iba pitih pembali. Makan minum tetalu aren nak lu saja. Nyo agi lo daun sarai. Ya Allah ya Tuhan, lah jadi ubeknya. Ini bapak. Abi kau sudah ngaji kau tak bahagia malu nyo bawa makan. Tu nyo agi lo amplop untuk pulang besok. Ya Allah ya Tuhan. Ini bapak. Ambo yakin nanya. Sejauh kau ustaz pergi mengaji ndak diagi kan yo kasih na masuk. Aku yakin mana ni. Nah, di negara-negara lain pak, kita lihat masih banyak orang yang busung lapar pak. Jangan ke minum tetalu aren, jangan ke memakan martabak Mesir, jangan ke mencuba roti cane, nasi jaguang saya tidak dapat ni. Sehingga tinggal jange pembalui tulang saya anaknya. Namanya busung lapar. Di masuk Jepang namanya penyakit sandu. Ya kan? Alun bara cobaan di negeri awak kali. Kalau dibandingkan dengan negeri orang, kita sekarang pak dengan ini kan bisa melihat situasi dunia pencet saya punya, ya kan? Ndak mengerti awak nanggai tanya ke anak. Ada informasi semuanya di sini. Ya kan? Jangan mengeluh, jangan mengupat. Allah itu maha kaya. Sandakan untuang kenan gadang, gantuangkan diri kenan tinggi. Siapa dia? Itulah dia Allah yang bisa memberi kehendak kita dan menghilangkan musibah yang menimpa kita. Hanya Allah saja. Ndak kini so ada musibah lah Pak. Mengaji yang bawa kalau buat sikap piang namanya bonjo. Ada orang mendulang ameh sinan. Ambo tanya, apa kau ikut tambang ameh baru pak? Indah lah bekas Belanda aja. Acu tujuh di loge kok. Mengaji lo ambo ketalang babungo lahan panjang. Ada lo sinan tu tambang ameh 70 kilo dari keramaian.
Orang jolong tibo di sinan dulu katanya, nan pai ke sinan, di batang air sebanyak je berserah-serah ameh nan ditinggal Belanda. Tapi semuanya sudah pabrik Belanda. Jadi yang dicari Belanda ke negeri kita itu bukan kopi, bukan kulit manis, bukan buah palo, tapi ya ameh. Aba amang ko bisa Belanda cucu itu orang awak andi. Andi apa? Ongok raya. Anyo jajah di Belanda. Nyo suruh menanam kopi, buahnya dinyo, daunnya dawa. Sampai kini nyo minumnya dorang minuman tajajah kok, kopi daun. Itu minuman orang tajajah Belanda nyo. Ini. Jadi cobaan yang kedua dalam hidup ini setelah rasa khawatir, rasa takut adalah rasa lapar. Minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal. Labara banyak orang kaya yang bangkrut, Pak. Kekurangan harta dia lagi. Pak, tapi kalau biasa hidup kita itu mendatar saja, seperti orang tani di kampung saya, Pak. Nyo ndak tahu itu namanya embargo ekonomi. Ndak tahu nyo alego. Ayo resesi ekonomi, ndak tahu mereka, Pak. Karena orang ketika kayo nyo duitnya made itu yo. Iya kan? Untuk membakar pemakan nasi itu maco sampai kariang tu anyo atu aja bila. Tunyo wan Japan gak duo. Sudah tu sambalado nyo titik si di tempurung nyo lagi bawa mata. Ambuh lutok kalau suak bakar. Iya kan? Atu nyo minum kopi saparampe se kopi nyo lagi ayange tu nyo lagi segaram gulo ndak do. Iya kan? Abikonyo tambah-tambah jo kopi itulah putih saja itu. Tapi mereka tidak ada yang sakit bermacam-macam, Pak. Karena makanannya tu makanan biasa-biasa saja. Orang yang banyak sakit, kok Pak, kan orang mewah-mewah. Itu namanya sakit. Orang kampung tidak ada tinggi kolesterol, tidak ada darah tinggi. Iya kan? Kenapa? Dia biasa-biasa saja, maka beban pikirannya tidak banyak. Tapi kalau orang lah tak biasa ditampek nan tinggi, jatuhnya ke bawah, Pak. Tu jatuh tapai, tak ada daya tiba di bawah. Pak Wakil Bupati, kau dia capek lari ngun saji mah, pindah ele mah. Iya kan? Ini bapak-bapak ini. Iya kan? Sebab ketika jadi bupati dulu abarawang rumah tangga. Ya kan? Barawang perjalanan kesinan itu hilang sadonya. Ya kan? Ini bapak-bapak ibu. Makanya kalau kita sadar yang memberi ini Allah, yang mencabut kembali Allah, yang menyempurnakan Allah, yang mengurangi Allah. Semuanya kita akan rela saja. Pak, di samping karet jo sawit siko, ada ndak orang menyalean menanam ubi Peranci? Ada ubi Peranci. Itu tanaman yang paling sabar, Pak. Kalau awak menanam lado kan anaknya ditanam. Kalau menanam kacang tanah bijinya nanti dimasukkan ke tanah. Tapi kalau Peranci batangnya nyo kan sepanjang itu ada kabuang-kabuang sejangka kiro-kiro ada ndak nan tabali orang mencucuan ke tanah. Ada, Pak. Ujungnya ke bawah. Apa bisa ndak di anamang kepala ke bawah taruh serupa itu. Berjalan saja kaki kate. Sedangkan pesilat Saulin, Pak. Itu 5 malam ini talok dia. Latihannya taruh itu. Apalagi awak orang biasa ke. Tapi ubi Peranci nan tabali itu awak menanamnya daunnya, Pak. Talok dia. Tumbuh aja daunnya. Ala gak rimbun daunnya nampak di ibu-ibu kepai kawalai. Oh, ikolah rimbun daun Perancis mah nyo ambil nyo gulai jo jariang. Tapi lai berhenti nyo badaun ndak badaun taruih. Abeko kambiang lalai. Orang beteranak kambiang ko ndak ada nyo kabe do, Pak. Ndak tentu de kambiang tu de nyo ndak berakah.
nyo makan seperanci orang. Tapi peranci itu ikut coba daun kateh taruh, ndak pernah putus asa. Lah rimbun daunnya go pak, ala selesai musibah alun. Tiba angin dari barat, gak kencang angin tu, condong badan ke timur. Tiba angin dari timur, lalapeh lo badan ke barat. Tiba angin limbubu nyoputa batang tu. Tapi peranci kau ndak patah dah pak. Tapi apa hikmahnya? Iya kan? De acok batang baputa, urek menggari di bawah. Urek menggari, tanah meranggang. Tanah meranggang, mudah urek mencari makan. Dek banyak makanan dapet, disiko isi mengko gadang. Jadi batang paranci kalau acok dioyak angin pak, tu gadang isinya. Jadi kita kalau sabar menerima musibah, keuntungan yang diberikan Allah kepada kita sangat banyak sekali. Nah, jadi jangan cameh kekurangan narato. Nah, ya kan kutiko ado kini alun nabi do, nak gak lamo abihnya, lama sak sambal tu cium saja ni makan. Oh sak sambal tu. Nah, kalau masuk aromanya kai duang tu suuk sana sini. Tu dia dorong saja iya. Sambal tu dia angin-angin taruh sampai gak 5 hari. Ya kan? Atau kalau hidup ingin berhemat. Ya, ini. Wa naqsim minal amwal wal anfus. Apa itu anfus? Kekurangan jiwa. Anak dari SD lataruh SMP atau sanawiyah. Dari SMA lataruh man, kemudian kuliah. De utaknya hebat dapat beasiswa, kuliah ke luar negeri. De utaknya layamu langsung saja dari S1 S2. Nyo cari di orang ke kampus, anak yang pintar ini dapat bekerja di perusahaan Jerman di luar negeri. Iya kan? Lah mulai nyoba kerja seminggu. Alun menerima gaji lai. Dipancuang talang katura, diambil kesambang dah dia labiahnya ke kayu tundo, malang tak bisa ke ditulak, mujuan tak dapat ke diraih, lah malang nan basuh bapisah badan jo nyao. Lah dapatnya kerajo, utaknya pintar, diminta kerajo, alun gajian, Allah menyapuinya meninggal. Barek musibah tak? Barek. Kalau iman kurang bisa gila orang tuanya itu. Tapi kalau kita tahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, begitu kadar Allah. Ya kan? Tidak bisa kita malah berapiti dan Nabi itu telah menyekolah anak-anak. Kini umurnya muda baru lu gaji lain kau matian saja. Itu mau pek namanya. Menangi awak sedangnya di mandian tu jagonya balik. Ya kan? Mungkin tak tentu pintu tempat lari dah. Jadi nalah mati jangan diratoi. Kok mati bini lai gak mudo baru pa bini balik. Jangan ditiru lambo. Ambo dek lagai. Ini bapak-bapak. Jangan diratoi na mati itu taruh doakan. Kalau bersedekah pak, masukkan ke celengan satu, ini untuk saya ya Allah. Ini untuk almarhumah istri saya ya Allah. Ini untuk kedua orang tua saya. Tidak diratapi. Membantu orang dalam kubur itu dengan sedekah. Saya kebetulan kan jadi mubalik pak. Yang menyekolahkan saya ke pesantren dulu siapa? Ibu dan ayah saya. Basisi kakinya ke sawah menerima upah memangku pak. Hitam telingonya dijilai ari menerima upah menyabik padi. Mengerosong kulit punggungnya bapaneh menabeh sawah. Ndak dia kenal lelah asal anaknya bisa sekolah. Itu yang menjadikan saya sekolah di pesantren dengan takdir Allah. Kalau saya ikhlas menyampaikan dakwah-dakwah lebih-lebih jauh seperti ini, ikhlas hati saya, maka pahalanya bukan untuk saya saja, tapi juga untuk kedua orang tua saya. Di orang menangis itu tidak diratoi, didoakan. Tiuk bersedekah awak dia siang lo untuk inyoci.
Ya kan? Kalau menangis meratap, kita tidak sabar namanya. Air mata yang keluar terus menerus dengan mengupat kepada Allah itu menambah beban beratnya azab kubur baginya. Ya. Jadi kaum muslimin, anak-anak muda awak ko pak tinggal awak marahannya. Jan derang ka anak muda nakal pak. Embo kan jadi ustaz gini ko pak. Masa muda nakal jun. Pacar embo se 9. Padahal embo cali dalam hadis gini ndak boleh berpacar ko do pak. Cuma lah telonsong tu pak alai. Iya kan? Minta ampun saya ke Allah lah. Jadi anak muda kita ini kita arahkan. Ya kan? Lebih-lebih kalau dia mendekat ke masjid ini, beri dia pekerjaan. Seksi pemuda ini dia. Agianyo karajo, ringan baban awak nanggai. Ya kan? Kadang-kadang awak nanggai kau takui ke tempi, pak. Bang kau cerita sebagian tu Ustaz. Awak kau dijajah Belando tu takui ke tempi. Ndak mau nyomaja awak tu. Ya kan? Nah.